Dapur SPPG Jeneponto Bontoramba II Yayasan Maya Queen kini menjadi pusat perhatian. Dapur ini baru sebulan beroperasi namun sudah melayani ribuan porsi makanan bergizi untuk sekolah-sekolah. Dapur program makanan bergizi gratis ini berlokasi di Dangko, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Lokasinya cukup strategis karena berada di pinggir jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bontoramba, Tamalatea. Kepala SPPG Jeneponto Bontoramba II, Sapriyadi, mengungkapkan dapurnya menyerap banyak tenaga kerja. Jumlahnya 50 orang, terdiri bagian persiapan, pengolahan, pemorsian, packing, pendistribusian, dan juga petugas kebersihan. Ia menjelaskan kapasitas dapurnya sejak awal beroperasi. Menurutnya jumlah porsi yang diproduksi setiap hari kini sudah meningkat. Dari awal 3.028 meningkat jadi 3.151 porsi. Porsi makanan tersebut disalurkan ke 28 sekolah. Selain soal jumlah porsi, Sapriyadi juga menyinggung komitmen dapurnya dalam menjaga kualitas layanan. Ia menyebut salah satu langkah penting adalah mengurus sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ia tetap mengikuti prosedur dan menggunakan pemasok tetap dibanding belanja harian. Ahli gizi SPPG Bontoramba II, Dina Eka Novianti, juga menegaskan kualitas makanan di dapur tersebut. Ia memastikan seluruh menu disiapkan sesuai standar gizi dan kebersihan. Menurut Dina, setiap tahap proses memasak harus bebas dari risiko kontaminasi. Hal ini penting agar makanan tetap aman dikonsumsi ribuan siswa setiap hari. Distribusi makanan pun diatur dengan standar yang ketat. Jarak waktu dari pengemasan hingga sampai ke sekolah tidak boleh terlalu lama. Kurang lebih 2 jam makanan harus sudah sampai. Ia juga menjabarkan ritme kerja dapur setiap malam. Aktivitas mulai dari persiapan bahan hingga pengemasan dilakukan dalam waktu berurutan. Proses pengolahan dimulai sejak jam 22.00 WITA, lalu pengemasan sekitar jam 3 pagi sampai selesai. Dina menambahkan bahwa menu selalu disusun sesuai panduan khusus yang berlaku. Dengan begitu, kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi. Dalam hal menyiapkan menu makanan di dapur MBG, apa hal yang paling vital untuk diperhatikan? Oh iya Pak, kalau itu kan dari penerimaan bahan, dari bahan-bahan yang datang kita harus punya spesifikasi yang baik apa aja. Terus bagian pengolahan juga harus menggunakan alat kelengkapan APD yang lengkap. Terus melihat kebersihannya biar tidak ada kontaminasi silang yang terjadi di dapur Pak, sampai proses makanannya matang. Pas matang juga kita harus menentukan suhu, berapa suhu yang tepat. Lalu penyimpanannya juga harus sesuai Pak, sampai masuk ke dalam ompren dan lalu didistribusikan itu kurang lebih 2-4 jam maksimalnya Pak. Nah, untuk proses pemasakannya itu dimulai sekitar jam berapa sampai jam berapa? Ini Pak, untuk di dapur di sini itu sekitar jam 10 ibu pengolahan sudah masuk ke dapur dan melakukan proses kayak persiapan untuk memasak Pak. Jam 10 malam maksudnya? Iya. Nah, untuk proses pengemasan dimulai jam berapa? Untuk pengemasan sekitar jam 3 pagi Pak. Jam 3 pagi? Iya. Sampai jam? Biasanya sampai selesai Pak. Sampai selesai. Karena tidak tahu berapa lama untuk mengisi ompren, kan sesuai dengan itunya masing-masing. Iya. Nah, untuk para pekerja yang ada di dapur itu sesuai tidak apa yang digunakan untuk minimalisir seperti menggunakan masker atau apa? Iya Pak, kalau untuk APD saya selalu melakukan itu ke belakang, jadi misalnya harus menggunakan APD yang lengkap Pak. Nah, sejauh ini ada tidak komplain dari masyarakat terkait menu yang disajikan di sekolah atau pihak sekolah sendiri yang komplain? Untuk sekarang tidak ada Pak. Respons dari para siswa sendiri seperti apa? Untuk responnya bagus Pak, malah ada yang rekomen misalnya untuk menu besok itu apa gitu. Nah, untuk pengukuran kalori termasuk protein itu caranya seperti apa Bu biasanya? Nah, untuk mengukur energi protein lemak hanya Pak,
Iya. Biasanya kami pengumumannya ada juknis yang diberikan, Pak. Jadi di situ kami menghitung sesuai dari juknis yang diberikan. Petunjuk teknis ya. Iya. Oke. Kan berapa tenaga kerja yang bekerja di dapur ini? Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sini itu berjumlah 50 orang, Pak. Ya, Pak. Mungkin bisa diuraikan apa-apa saja jabatan mereka. Kalau di sini tuh ada yang bagian persiapan, bagian pengolahan, bagian pemorsian, packing, pendistribusian, dan juga terdapat satu orang petugas kebersihan. Nah, dalam sehari biasanya menu makanan yang disiapkan itu berapa porsi dan berapa sekolah? Kalau jumlah porsinya di awal kami running itu berjumlah 3028 dan alhamdulillah ini kita sudah melakukan penambahan jadi total sekarang itu berjumlah 3151 dengan jumlah sekolah itu ada 28 sekolah dan satu kelurahan untuk B3. Nah, untuk menentukan menu makanan, apakah ada panduan khusus atau seperti apa? Ya, itu dikerjakan langsung oleh ahli gizi kami, Pak. Nah, sejauh ini ada tidak komplain dari masyarakat atau pihak sekolah terkait makanan yang disajikan? Alhamdulillah sejauh ini makanan yang kami sediakan itu disukai sama pihak sekolah maupun anak-anak sehingga belum ada komplain-komplain dari pihak sekolah yang kami dapatkan seperti itu. Nah, apakah sudah bersertifikat layak higienis atau bagaimana? Untuk sertifikat layak hygiene sanitasinya itu sementara kami mengurus ke Dinas Kesehatan, Pak. Untuk sertifikat SLHS-nya dan alhamdulillahnya kita merupakan dapur pertama yang melakukan permohonan untuk sertifikat SLHS dan sebelum kami operasional itu dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto itu sudah melakukan survei di tempat kami, di SPPG kami. Untuk prosesnya mungkin kami belum ketahui jelas, tapi insya Allah itu di bulan ini atau di akhir bulan ini. Nah, untuk pemasok bahan makanan, apakah ada supplier tetap atau ada belanja harian, Pak? Supplier tetap kami pakai. Semuanya. Siap. Nah, sejauh ini apa menu favorit bagi para pelajar yang Anda layani? Menu favorit itu ayam crispy, Pak. Ayam crispy. Kalau untuk jenis sayurannya? Jenis sayur itu yang disuka itu yang kentang sama buncis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.